ولهذا جاء في الحديث الذي يرويه يزيدك إيمانا على الإيمان. وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, para jemaah yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita melanjutkan pelajaran tafsir, yaitu membaca kitab Tafsir As-Sa'di yang bernama Taysir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsiri Kalami Al-Mannan. Pada surat yang ke-43, yaitu surat Az-Zukhruf, perhiasan, dan pelajaran kita malam hari ini insyaallah mulai pada ayat yang ke-22, dan kita dengarkan pertama kali bacaan ayat tersebut dari qari yang sudah ditetapkan oleh pengurus pengajian. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على وإنا على آثارهم مهتدون. Lanjut. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وجدنا وإنا على آثارهم مقتدون. أحسنت، بارك الله فيك. Bal di ayat yang ke-22, bal akan tetapi atau tetapi, ya, bal artinya akan tetapi, qalu mereka berkata, ya, mereka berkata maksudnya orang-orang musyrikin yang diceritakan oleh Allah di ayat-ayat sebelumnya, orang-orang yang
menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lainnya, menyembah malaikat, menyatakan malaikat anak perempuan Allah, namun mereka menyembahnya. Itu yang diceritakan oleh Allah di sini. Bal qalu, akan tetapi mereka berkata, ini alasan atau dalih ketika dijelaskan bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak ada Allah, bahkan tidak ada kitab yang melegitimasi, memerintahkan, mensyariatkan mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, tidak sesuai dengan akal, tidak ada nas yang mendukung apa yang mereka lakukan dari praktek kesyirikan. Lalu Allah sebutkan dalih mereka, diberitakan ke kita oleh Allah, dan ini bukan hanya ketika itu, tetapi sebelum-sebelumnya dan sampai hari ini. Sampai hari ini apa yang diceritakan oleh Allah dari argumen para penyembah selain Allah sama, tidak berbeda, ya, tidak berubah malah. Allah mengatakan bal, akan tetapi qalu, mereka berkata untuk menyampaikan alasan mereka. Kenapa mereka menyembah selain Allah? Kenapa memberikan ibadah kepada selain Allah? Kenapa berhala-berhala disembah oleh mereka ketika tidak ada didukung oleh akal dan juga tidak ada syariat dan tuntunan dari kitab yang diturunkan oleh Allah? Maka mereka menyandarkan kepada argumen berikut ini. Bahkan atau akan tetapi mereka mengatakan inna, sesungguhnya kami, wajadna, mendapati, ya, mendapati. Wajadna ini kami mendapati, ya. Inna, sesungguhnya kami, wajadna, kami menemukan, mendapati, ya. Kalau wajada, dia mendapati, menemukan. Wajadtu, saya menemukan, mendapati. Kalian dalam jumlah yang banyak, wajadtum, kalian menemukan atau mendapati. Di sini artinya wajadna, kami menemukan atau mendapati aba'ana, ya. Aba jamak dari abun. Abun orang tua, ayah, ya. Jamak dari abun, ya. Kalau dua, abawani, ya. Abawani, abun, abawani, abau, ya. Abun, abani, abawani, ini satu orang. Kalau dua, abawani, abawani, jamaknya tadi yang dipakai oleh Al-Quran aba'u, ya, aba'u.
Aba'u, orang tua, ayah. Maksudnya di sini nenek moyang, mulai dari ayah mereka, kakek mereka, ya, terus kakek dari itu lagi dan seterusnya, nenek moyang, leluhur, ya. Jadi mereka menjadikan alasan apa yang mereka lakukan itu mengikuti. Kami mendapati orang-orang tua kami, bapak-bapak kami, di atas, ya. Ummah di sini artinya umat, ya, asalnya, tetapi maksudnya adalah agama, ya. Kata Ibnu Katsir, al-muradu biha ad-din hahuna. Umat di sini, kata umat di sini, kami mendapati ayah-ayah kami atau bapak-bapak kami, maksudnya ayah mereka, ayah dari ayah mereka, generasi sebelum mereka, yaitu kakek, kemudian setelah itu lagi sampai tidak ada batasnya, ya. Berada atas itu artinya berada di atas. Ummah di sini maksudnya ad-din, ya. Umat di sini artinya ad-din, agama. Maksudnya menyembah selain Allah itu ketika tidak ada dalil agama, tidak ada Al-Quran, tidak ada kitab, kemudian juga tidak sesuai dengan akal, jadi dalih mereka cuma mengikuti apa yang telah mereka dapatkan dari kebiasaan-kebiasaan yang orang-orang terdahulu, mulai dari ayah mereka, kemudian ayah mereka mendapatkan ayah mereka yang di atas itu, kemudian seterusnya. Itu yang dimaksud dengan aba. Mereka dahulu mengerjakan yang seperti ini. Kalian saja yang membawa baru-baru ini, ya. Ternyata alasan yang sekarang kita temukan di masyarakat itu sudah ada di masa dahulu, di zaman Nabi diutus, ya. Inna wajadna ala ummah. Tadi umat itu apa artinya? Ad-din, agama. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Katsir, kata beliau, al-muradu biha hahuna ad-din, yaitu berada di atas agama. Agama maksudnya ritual tadi, penyembahan kepada selain Allah. Lalu kalau begitu kami dapatkan nenek moyang kami, kata mereka, wa inna, dan sesungguhnya kami, ala, di atas, atharihim, jejak. Athar, jejak, bekas. Athar, jejak. Sesungguhnya kami di atas jejak-jejak mereka, muhtadun, mengambil petunjuk. Maksudnya apa? Itu yang mereka ikuti. Walau sudah dihadapkan Al-Quran, ini Al-Quran, hendak tetap saja yang itu kami ikuti, apa yang telah kami temukan dari ajaran-ajaran yang dahulu-dahulunya, ya. Wa inna ala, dan sesungguhnya kami atas jejak-jejak mereka, athar, bekas-bekas mereka, tata cara beragama yang mereka lakukan, yang kami temukan, kami dapati, muhtadun, mengambil hidayah atau berhidayah, maksudnya mengambil petunjuk. Nah, itu yang diceritakan oleh Allah ke kita tentang apa yang diucapkan oleh orang-orang yang ketika itu diutus kepada mereka Nabi alaihi salatu wassalam, yang mana mereka menyembah berhala-berhala.
sekian banyak berhala yang mereka sembah. Dan itu semenjak awal pertama masuknya berhala ke Jazirah Arab sampai Nabi diutus. Awal pertama tidak ada berhala, tidak ada berhala, tidak ada patung yang disembah di Mekah, di Hijaz. Awal pertama masuknya berhala ke Hijaz atau ke Mekah itu yang memprakasai atau yang mencetusnya adalah seseorang yang bernama Amr ibn Luhai al-Khuzai. Nabi yang mencerita. Ya, Nabi yang menceritakan bahwa dia yang pertama kali mencetus penyembahan terhadap berhala di Jazirah Arab. Amr, betul kita tulis bahasa Arab. Amr pakai waw ya. Ibn Luhai al-Khuzai. Ini beliau. Nabi SAW sudah mengabarkan bahwa dia ini sudah di neraka. Nampak oleh Nabi berada di neraka. Hati-hati mencetus kesesatan di tengah umat yang berada di atas agama yang benar. Ya, hati-hati merumuskan penyimpangan. Mending menjadi pengikut di atas kebenaran daripada ikutan di atas kebatilan. Ya. Mending menjadi pengikut di atas kebenaran walau tidak dikenal, karena kita hanya pengikut saja daripada ikutan di atas kesesatan. Ittabarra'a alladhina tubi'u minal ladzina ittaba'u wa ra'awul 'adzab wa taqatta'at bihimul asbab. Kata Allah bercerita, tatkala para ikutan-ikutan, jadi orang-orang yang dipanuti, yang diikuti di dunia, berlepas diri dari para pengikut-pengikutnya, dari para pengikutnya di dunia. Ittabarra'a alladhina tubi'u minal ladzina ittaba'u. Berlepas diri. Tidak mengakui bahwa mereka pengikut-pengikutnya, walau di dunia berharap diikuti. Ya. Dan yang pengikut bangga dengan mengikutinya, sementara dia merasa bangga karena diikuti. Ternyata nanti di akhirat berlepas diri. Kapan? Ketika di hadapan sudah ada azab, nampak neraka sudah diperlihatkan. Wa ra'awul azab. Mereka semua sudah melihat siksa. Sudah ada di neraka dipertontonkan oleh Allah di hari kiamat. Idh wa ra'awul azab wa taqatta'at bihimul asbab. Dan ketika itu terputus semua sebab-sebab atau tali-tali hubungan. Karena di hari kiamat terputus semua tali hubungan sesama manusia. Jangankan antara orang-orang yang diikat oleh lembaga, oleh organisasi, oleh yayasan, yang diikat oleh darah saja terputus. Anak dengan orang tuanya terputus. Ya. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Itu hubungan yang diikat oleh darah, oleh nasab, dan oleh pernikahan. Ya. Oleh rahim juga habis semua terputus, apalagi yang hanya diikat oleh yayasan, oleh kewarganegaraan, oleh bangsa, oleh warna kulit, atau oleh organisasi, tentu lebih cepat terputusnya. Wa taqatta'at bihimul asbab. Dan terputuslah hubungan antara mereka. Yang pengikut berlepas diri,
yang mengikut marah-marah, ya. Nah, ini para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, jangan menjadi pencetus keburukan dalam masalah agama. Sudah ikuti saja. Yang diikut yang jelas-jelas. Yang paling jelas untuk diikuti Nabi. Dan ajaran Nabi sudah ada. Tidak perlu kita payah-payah mencarinya karena sudah ada dalil-dalil, hadis-hadis, penjelasan para ulama dalam kitab-kitab hadis, dalam nukilan perkataan para sahabat, jelas. Amr bin Luhai diceritakan oleh Nabi bahwa dia saya lihat berada di neraka, menyeret-nyeret ususnya yang terburai, ya. Ususnya terburai, disiksa di neraka. Lalu Nabi SAW sebutkan sebabnya, bahwa dia yang pertama kali di antara yang dia lakukan adalah membawa peribadatan terhadap pencetusnya, peribadatan terhadap berhala di Hijaz. Dia berangkat ke Syam karena orang kaya, tokoh, tapi tidak punya ilmu. Dilihatnya orang mengibadati berhala di Syam. Dia tahu bahwa Syam itu negeri para nabi. Lalu dia menyimpulkan, oh berarti inilah agamanya para nabi, menyembah berhala. Akhirnya dibawanya satu ke Hijaz, lalu disampaikan sebagaimana dijelaskan para ulama. Lalu dia mengatakan, saya dapatkan mereka-mereka di Syam melakukan ini. Saya menyimpulkan bahwa ini adalah ajaran para nabi. Karena dia tokoh, maka banyak yang mengikuti. Banyak yang mengikuti. Akhirnya tersebar sampai ketika Nabi menaklukkan kota Mekah dan tawaf di Ka'bah, itu di sekitar Ka'bah ada 360 berhala di sekeliling Ka'bah. Belum lagi di setiap rumah. Belum lagi yang akan dibawa kemana-mana untuk disembah, ya. Belum lagi yang besar-besarnya seperti Lata, Uzza, Manat, Hubal, ya. Makanya di perang Uhud, Abu Sufyan mengatakan karena merasa menang dan dia mengisukan Nabi Muhammad SAW terbunuh, ia mengatakan U'lu Hubal, maha tinggi Hubal. Hubal itu berhala mereka yang mereka sembah. U'lu Hubal, maha tinggilah Hubal, karena mereka merasa menang. Jadi yang maha tinggi Hubal sesembahan mereka yang mereka sembah. Lalu Nabi SAW menyuruh para sahabat menjawab, ya. Mereka menjawab, Allah yang maha tinggi, Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi. Jadi Amr bin Luhai al-Khuzai, dia yang membawa pertama kali berhala ke Hijaz, ke Mekah. Sehingga mulailah kembali peribadatan kepada selain Allah di Hijaz. Padahal sebelumnya berada di atas syariat atau akidah ajaran tauhid Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Ini para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, berturut-turut, ya, semakin berkembang, terus waktu berjalan sampailah ke zaman Nabi Muhammad SAW. Diutus oleh Allah Nabi Muhammad SAW dalam kondisi ketika di Hijaz itu, dan bahkan daerah-daerah yang di sekitarnya hampir seluruhnya menyembah berhala. Padahal sebelumnya tidak ada. Tidak ada. Kan pertama kali muncul penduduk di Mekah itu apa? Ketika Nabi Ismail tiba di sana. Tidak mungkin Nabi Ismail yang mencetus penyembah terhadap berhala. Ya. Kemudian Nabi Ibrahim tetap datang juga ke sana untuk menanamkan dakwah tauhid. Nah, itu yang pertama kali beliau ini yang membawa. Kemudian berjalan waktu, terus bertambah
sehingga orang tidak lagi mengenal tauhid, hanya menyembah Allah. Tidak ada lagi yang mengenali. Semuanya menyembah berhala. Bisa dihitung orang-orang yang tidak terjerumus kepada praktek menyembah berhala. Di antaranya Nabi kita Muhammad SAW, kemudian Abu Bakar Siddiq. Makanya di antara biografi manakib Abu Bakar, dalam biografinya adalah lam yasjud li sanamin qat. Lam yasjud li sanamin qat. Tidak pernah sujud kepada berhala walau sekalipun. Itu manakibnya Abu Bakar. Termasuk Abu Dzar Al-Ghifari, Jundub bin Junadah. Di antara manakibnya bahwa dia tetap berada di atas fitrah, bersih dari penyembahan terhadap berhala. Dan tentu Nabi kita orang yang pertama. Nabi SAW lam yasjud li sanamin. Memang sudah ditempah oleh Allah, sudah dipersiapkan oleh Allah untuk menjadi seorang Nabi. Lam yasjud li sanamin qat wa lam yashrab khamra. Nabi kita Muhammad SAW tidak seteguk khamar pun pernah diminumnya alaihi salatu wassalam sebelum jadi Nabi. Ya, begitu juga Abu Bakar radhiyallahu anhu. Padahal biasa minuman khamar ketika itu. Sujud berhala semua sudah sujud, sudah menyembah berhala. Kecuali beberapa orang, bisa dihitung dengan jari jemari tangan. Orang yang setelah Nabi diutus, ia dalam keadaan bersih, tidak pernah sujud ke berhala. Bayangkan bagaimana perubahan dari yang tidak ada sama sekali penyembahan terhadap berhala, muncul satu orang mencetusnya, kemudian ditambah-tambah oleh syaitan, diwahyukan oleh syaitan, akhirnya bertambah, maka sampai pada tingkatan di sekitar tempat yang dibangun oleh Imamul Hunafa, Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim Imamul Hunafa, jadi patokan, percontohan orang yang jiwanya paling hanif, condong ke tauhid. Tidak pernah, tidak sedikit pun ada keterikatan dengan kesyirikan. Dan coba lihat sejarah dakwahnya, benar-benar semuanya tauhid, menegakkan tauhid. Dengan ayahnya, dengan kerajaan syirik yang ada di negerinya, kemudian dia di Mekah, kemudian bagaimana dia berdialog menjelaskan kebatilan penyembahan terhadap selain Allah, menyembah bintang, bulan dan matahari, bagaimana dia menghancurkan berhala. Itu semuanya bukti bahwa beliau benar-benar kokoh dalam menegakkan tauhid. Di tempat masjid rumah Allah pertama dibangun ada 360 berhala. Ketika orang tawaf, mereka tetap menyembah berhala sambil tawaf berhala. Sama dengan talbiyah mereka. Talbiyahnya orang-orang musyrikin asalnya tauhid, tetapi sebagaimana di Ka'bah ada berhala, talbiyahnya juga bercampur. Itu yang syirik. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Sampai di situ tauhid. Labbaik Allahumma labbaik, saya penuhi panggilanmu ya Allah, dan saya penuhi panggilanmu. Labbaik la syarika laka labbaik, saya penuhi panggilanmu dan tidak ada sekutu bagimu. Di situ tauhid masih, tapi mereka tambahkan illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak, kecuali sekutu yang kau punyai. Ternyata engkau juga punya sekutu. Ya, yang sekutu ini kamu punyai, dan apa yang dipunyai dan dimiliki oleh sekutu ini juga milikmu. Kata mereka, tamlikuhu wa ma malak, engkau yang punyai sekutu. Gimana pula masuk akal itu? Sudah diesakan Allah, kemudian dikecualikan. Engkau tidak esa sebenarnya, ada yang menyekutuimu. Mereka yang membuat-buat sekutu. Illa syarikan huwa laka tamlikuhu wa ma malak. Itu talbiyahnya orang musyrikin Mekah. Tawaf bertalbiyah demikian, sambil tawaf mereka juga menyembah
berhala yang sudah sebegitu banyak berada di sekitar Ka'bah. Semuanya nanti dihancurkan oleh Nabi ketika penaklukan kota Mekah. Para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ketika Nabi ajak mereka untuk bertauhid, itu alasan mereka yang diceritakan oleh Allah. Inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muhtadun. Muhammad, yang kamu bawa ini baru. Ya, yang kamu bawa ini baru. Sementara yang kami lakukan ini sudah turun temurun dari ayahmu, kakekmu, ayah kakekmu, ayah dari kakekmu, kakekmu, dan seterusnya. Sudah turun temurun. Ya, kenapa kamu begitu percaya diri dengan apa yang kamu bawa, padahal ini baru? Itulah alasan mereka. Hati-hati, karena itu bukan dalil. Dalam beragama, orang tua, leluhur, nenek moyang bukan dalil. Dalil itu wahyu. Wahyu. Makanya lanjutan ayat ini, wa kadzalika, kita lihat lanjutannya, wa kadzalika, dan demikian juga, ya, wa dan kadzalika demikian. Kadzalika demikian. Wa-nya dan kadzalika demikian. Ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhir. Sampai di situ susunannya, ya. Ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhir. Ma tidaklah manafiyah di sini. Arsalna, kami mengutus, kata siapa? Kata Allah. Min qablika, ini untuk menghibur Nabi. Ungkapan ini untuk menghibur Nabi. Karena Nabi ketika mengajak kaumnya untuk menyembah Allah, mereka mengatakan, kami tidak menerima apa yang kamu ajak, karena yang telah kami temui, yang kami temukan dari ajaran nenek moyang kita dahulu, yang kami lakukan ini. Jadi Nabi bersedih tentunya. Maka Allah hibur nabinya dengan mengatakan, dan demikianlah, tidak, dan demikian pula tidaklah kami mengutus min sebelum min qablika, sebelum. Ini dua kata yang maknanya satu, ya. Min qablika, sebelum kamu. Kalau letter leknya min dari, qablika sebelum kamu. Min dari, sementara qablika sebelum kamu. Qabl sebelum, ka itu kamu, yaitu Nabi Muhammad SAW. Tidaklah kami mengutus dari sebelum kamu, maksudnya sebelum engkau, fi qaryatin, pada qarya, negeri, ya. Qarya itu negeri besar. Kalau dalam bahasa kita di pondok, qarya itu kampung, ya. Padahal maknanya negeri besar, kota, ya. Ya, kalau kampung dalam bahasa apanya, rif atau apa, fil badu, ya. Ini fi qaryatin, tidaklah kami mengutus sebelummu fi qaryatin, pada satu negeri, min nadhirin, dari seorang pemberi peringatan. Min dari, nadhir pemberi peringatan, maksudnya Rasul. Ya. Berarti kalau kita sambung, dan demikian pula tidaklah kami mengutus sebelum kamu, yaitu Nabi, fi qaryatin, pada setiap negeri atau pada suatu negeri, seorang Rasul, illa, melainkan atau kecuali, melainkan atau kecuali. Qala, berkata, mutrafuha, catat ini baik-baik, mutrafun al-muna'amun,
Mutrafun asalnya mutrafun ya. Al-mutrafun orang-orang yang hidup mewah. Al-mutrafun artinya orang-orang yang hidup mewah. Al-mutrafun. Sudah azan? Hah? Sudah, sebentar kita lanjutkan sedikit ini. Al-mutrafun artinya orang-orang yang hidup mewah. Orang-orang yang berada, tokoh-tokoh, orang-orang kaya, orang-orang yang punya kedudukan, orang-orang yang terpandang, itu mutrafun, masuk dalam kata mutrafun. Dari sini nanti kita akan lanjutkan penjelasannya setelah azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Hati-hati berhadapan dengan dunia. Dan Allah tabaraka wa ta'ala turunkan Al-Quranul Karim. Allah utus Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan kepada kita bagaimana harusnya kita berhadapan dengan dunia, supaya kita tidak tertipu dengan dunia itu. Karena ketika manusia tidak mengikuti, tidak sesuai pemahamannya, tidak sesuai sudut pandangnya terhadap dunia dengan apa yang Allah katakan di dalam Al-Quran, dengan apa yang Rasulullah sampaikan di dalam hadisnya tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tertipu oleh dunia. Dan ini yang kita maksud dengan kalimat fata morgana dunia. Kita mengira begitu, tapi ternyata salah. Ketika ولهذا جاء في الحديث الذي يرويه يزيدك إيمانا على الإيمان. Yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Allah berfirman, wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin
illa qala mutrafuha. Demikianlah dan demikianlah tidaklah kami mengutus dari sebelum engkau, yaitu Nabi alaihi salatu wassalam, fi qaryatin, pada sebuah negeri, min nadhirin, seorang rasul atau seorang pemberi peringatan, melainkan berkata mutrafuha, orang-orang yang mewah ya di negeri tersebut. Mutrafuha, hanya itu qaryah, orang-orang yang terpandang, orang-orang yang punya jabatan, orang-orang yang berpangkat, orang-orang yang kaya raya, berkata kepada Rasul yang diutus, ya, apa kata mereka? Inna, persis dengan jawaban orang-orang musyrikin Mekah kepada Nabi. Inna, seakan-akan mereka telah saling Inna, ini yang sama dengan yang tadi ya. Inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim. Perbedaannya cuma di sini muqtadun. Kalau tadi kan muhtadun, di sini muqtadun. Muqtadun artinya mengikuti. Iqtada, yaqtadi, meniru, mengikuti. Iqtida, qudwah. Asal qudwah itu asalnya qudwah. Iqtada, di sini ya. Iqtada, yaqtadi, iqtada, yaqtadi, apa artinya? Mengikuti ya. Yaqtadi, iktidaan, yang nanti ada kata qudwah, panutan ya. Qudwah, panutan, diambil dari sini ya, dari situ, dari qudwah nanti muncul kata kerjanya iqtada, yaqtadi. Jadi maksudnya muqtadun, mengikuti, menjadikan mereka panutan. Sementara perkataan orang musyrikin Mekah kepada Nabi apa? Wa inna ala atharihim muhtadun, dan kami di atas jejak-jejak mereka mengambil hidayah. Jadi sumber hidayahnya nenek moyang. Kalau ucapan orang-orang sebelum Nabi, sebelum umat Nabi Muhammad kepada rasul-rasul mereka, inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun. Berarti dengan berita dari Allah ini kepada beliau terhibur. Ternyata bukan beliau saja yang ditentang dakwahnya dengan ungkapan tadi. Nah, rasul-rasul sebelum beliau juga seperti itu perkataan umat mereka kepada mereka. Ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha. Ada kata mutrafuha di sini. Ini catatan penting ya. Ya. Qala mutrafuha, berkata orang-orang yang mewah hidupnya. Al-itraf. At-tarafu, kemewahan. Atrafa yutrifu hidup mewah. Al-mutrafun, orang-orang yang hidup mewah ya. Jadi kenapa mereka yang diceritakan oleh Allah? Karena perkataan mereka diambil oleh orang, dipegang oleh orang banyak. Pertama karena mereka tokoh. Biasanya yang hidup mewah itu tokoh-tokoh, dan perkataan mereka punya nilai, punya bobot di kalangan orang-orang awam, sehingga menjadi panutan. Yang ternyata ini bukan di zaman Nabi saja. Ketika sekaliber Abu Jahal, pamannya Abu Lahab, Al-Walid bin Mughirah, kemudian Umayyah ibn Khalaf, kemudian Uqbah ibn Abi Mu'ayyid,
kemudian Utbah dengan Syaibah, kakak beradik Utbah dengan Syaibah ibn Rabi'ah, itu semuanya tokoh, orang kaya, orang yang disegani, punya jabatan, punya pangkat, punya kedudukan, terpandang. Nah, itu yang disinggung oleh Allah di situ. Karena kalau perkataan orang biasa tidak mungkin diikuti, tidak akan berpengaruh. Tapi karena yang berkata itu adalah mereka, maka diambil oleh masyarakat umum, sehingga dakwah Nabi tidak diterima oleh semua. Karena yang si fulan mengatakan bahwa cukuplah yang menjadi dasar beragama kita ajaran nenek moyang saja. Inna wajadna ala ummatin, inna wajadna aba'ana ala ummatin, wa inna ala atharihim muqtadun. Kami hanya mengikuti nenek moyang saja. Ya, ini para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makna atau yang pertama terjemahan kata per kata, kemudian makna secara global. Sekarang kita baca tafsir Syekh Sa'di untuk dua ayat ini. Untuk ayat 22, Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala mengatakan, Naam, benar, ya, benar. Lahum syubhatun min auhas syubahi. Mereka memiliki, maksudnya orang-orang yang menyembah berhala, orang-orang musyrikin. Mereka memiliki syubhat. Syubhat itu apa? Itu yang dalih tadi. Kata-kata yang nampaknya benar tetapi salah. Jadi kata yang salah diselimuti dengan seakan-akan dia benar. Ya. Itu syubhat yang membuat samar-samar. Ya. Membuat orang kebingungan. Ya, itu syubhat. Lahum syubha, mereka memiliki syubhat. Namun syubhat mereka min auha as-syubah, merupakan syubhat yang paling lemah, ya, mudah terbantahkan. Makanya syubhat tidak ada yang tidak terbantah, tapi ada syubhat yang mendengarnya saja sudah bisa dibantah. Tidak perlu kita cari-cari alasan, argumen-argumen. Mendengar saja syubhat itu sudah terbantahkan. Ya. Wahia, syubhat mereka adalah taqlidu abaihim ad-dallin. Taklid sudah bahasa kita, ya. Mengikut tanpa argumen, tanpa ada alasan apa-apa. Penting itu nenek moyang itu saja. Tidak mereka kaji apakah nenek moyang mereka benar atau tidak, tidak perlu dikaji. Yang penting leluhur. Itu saja. Itu yang taklid. Ya, taqlidu abaihim, mentaklid terhadap nenek moyang, orang-orang tua. Kata beliau ad-dallin, yang sesat. Apalagi? Karena bertentangan dengan dakwah para nabi. Dari awal Rasul diutus oleh Allah sampai Nabi Muhammad, semuanya mengajak kepada tauhid, berdakwah untuk meninggalkan penyembahan terhadap selain Allah. Sementara nenek moyang mereka justru melakukan itu, kan bertentangan. Ya. Ad-dallin, yang sesat, alladzina ma zala al-kafaratu yarudduna bitaqlidihim da'watar rusul. Alladzina ma zala al-kafaratu yarudduna bitaqlidihim da'watar rusul. Yang mana senantiasa orang-orang yang mengingkari, menentang para nabi, menolak dakwah para nabi dengan alasan taklid tadi. Menolak dakwah para rasul dengan alasan taklid. Itu yang diungkapkan oleh Allah di ayat yang terakhir tadi.
wa kadzalika ma arsalna min qablika min rasul fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Ya, senantiasa orang-orang yang melakukan kesyirikan, penentangan terhadap agama Allah, alasan mereka sepanjang masa adalah taklid kepada orang tua, taklid kepada leluhur, kepada nenek moyang, kepada orang-orang tua. Begitu cara mereka menentang dakwah para rasul. Itu yang diceritakan oleh Allah di ayat yang ke-23 tadi. Kemudian walihada qala huna. Oleh karena itu di sini Allah berfirman, bal qalu inna wajadna aba'ana ala ummah. Justru mereka atau bahkan mereka mengatakan sesungguhnya kami mendapati orang-orang tua kami berada di atas ummah. Apa tadi ummah artinya? Agama. Ini juga yang ditafsirkan oleh Syekh Sa'di, ai ala dinin wa millah. Syekh Sa'di juga menafsirkan sama. Berarti beliau memang mengambil dari tafsir as-salaf. Seperti Ibnu Katsir tadi juga mengatakan al-muradu biha ad-dinu hahuna. Ya, ummah itu walaupun asalnya umat itu kumpulan manusia. Ya, kumpulan dari manusia, umat. Ya. Sementara di sini maksudnya adalah din wa millah. Agama, millah juga agama, ya. Wa inna ala atharihim muhtadun. Ini masih perkataan orang-orang musyrikin di zaman Nabi. Sesungguhnya kami di atas jejak mereka mengambil hidayah. Ai maksudnya kata Syekh Sa'di, fala, perhatikan, fala nattabi'u ma ja'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Maka kami tidak akan mengikuti apa yang dibawa oleh Muhammad. Kami hanya mengikuti nenek moyang. Ya, sudah tertutup hidayah. Maka di antara penghalang hidayah, ini catatan para ulama, karena Allah bercerita banyak sekali tentang ini. Ketika para umat para nabi, ketika menolak dakwah Nabi adalah alasan mereka mengikuti orang tua-tua. Kata para ulama sekarang ini bahwa di antara penghalang hidayah adalah taklidul abah. Di antara penghalang seseorang untuk memperoleh petunjuk yang benar, hidayah, adalah berada di atas metode taklid kepada orang-orang tua-tua. Itu yang menghalang. Karena sudah tertutup, tidak bisa lagi menerima hidayah. Kami sudah cukup dengan ajaran yang sudah lama-lama, turun-temurun. Apa yang kamu bawa dari kajian sekarang ini kami tidak akan terima. Itu yang diucapkan oleh mereka. Wa inna ala atharihim, bahkan mereka mengungkapkan hidayah, muhtadun. Sebenarnya kami yang berada di atas hidayah. Yang kamu bawa bukan hidayah, kesesatan. Yang kamu bawa maksudnya Nabi. Ya, sesat. Sementara kami di atas hidayah. Wa inna ala atharihim muhtadun. Kami yang berada di atas hidayah, kamu yang membawa kesesatan. Bukankah ini sampai sekarang terjadi? Iya. Seperti itu. Tanpa perlu, tidak meneliti-neliti lagi, tidak mengkaji lagi, tidak melihat, memeriksa, menganalisa, mendengar. Coba dengarkan. Kalau memang sesuai dengan yang ada di dalam Al-Quran, yang itu pula yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, itu yang diamalkan oleh generasi terbaik umat ini. Lalu bagaimana kita masih berpegang dengan ajaran nenek moyang kita, yang kita tidak tahu pasti apakah mereka benar atau salah? Sedangkan yang pasti benar apa? Wahyu Allah, Al-Quran dan hadis. Kemudian generasi terbaik umat ini. Nah, ini tafsir ayat yang pertama, ayat 22. Kemudian ayat berikutnya 23, kata Syekh Sa'di rahimahullah, wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha. Dan demikian juga tidaklah kami mengutus sebelum engkau pada sebuah negeri dari seorang pemberi peringatan, yaitu Rasul, melainkan orang-orang yang mewah di antara mereka mengatakan, di sini mutrafuha kata Syekh Sa'di, muna'amuha.
Itu yang tadi kita katakan, muna'amuha, orang yang bertimbun nikmat, kemewahan. Mewah dengan kedudukan, mewah dengan jabatan, mewah dengan ketokohan, ya. Mewah dengan ketenaran, mewah dengan karena dia menjadi ikutan, panutan oleh sekian banyak orang. Itu yang mengatakan, ini yang memprovokasi mereka, itu yang menetapkan keputusan terhadap agama sekian banyak orang. Iya, mereka yang menentukan, karena mereka menjadi ikutan. Qala mutrafuha ay muna'amuha wa mala'uha, mala' sama, tokoh-tokoh, orang terkemuka, orang terpandang, pemuka-pemuka, ya. Alladzina atghathumud dunya, yang mereka itu dijadikan oleh dunia melampaui batas, ya. Membuat mereka menyombongkan diri, angkuh, tughyan. Apa yang membuat mereka jadi tughyan, melampaui batas, angkuh, sombong, menolak kebenaran? Dunia. Dunia itu mulai dari harta kekayaan, jabatan, kedudukan, ketokohan, ketenaran, ya. Wa gharrathumul amwal, kata Syekh Sa'di, mereka-mereka yang tertipu oleh harta kekayaan. Wastakbaru 'alal haqq, dan mereka menyombongkan diri terhadap kebenaran yang dibawa oleh para rasul. Mereka mengatakan, ini perkataan mereka, menghasut orang-orang banyak, menyatakan dengan tegas kepada rasul, kepada siapapun pengikut para rasul, inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun. Muqtadun, ungkapan ini maksudnya, kata Syekh Sa'di, fahaula'i laisu bibida'in minhum. Mereka umat orang-orang musyrikin di masa jahiliyah atau umat Nabi Muhammad, sebenarnya yang mereka ucapkan itu bukan ucapan pertama yang diucapkan kepada seorang rasul. Walaisu bi awwali man qala hadhil maqalah. Itu bukanlah orang-orang Quraisy yang menentang Nabi Muhammad SAW yang pertama mengucapkan kata-kata inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Bukan orang Quraisy yang menentang Nabi Muhammad SAW yang pertama kali mengucapkan kata-kata itu. Namun wa hadzal ihtijaj min haula'il musyrikin ad-dallin bitaqlidihim li abaihim dhallin laisa al-maqsud, sampai di situ tadi, ya. Bukan orang-orang Quraisy yang pertama kali mengucapkan, tetapi diucapkan sebelum itu oleh orang-orang yang lain, umat-umat nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Kemudian kata Syekh Sa'di, alasan mereka mengikuti alasan orang-orang musyrikin yang sesat mengikuti nenek moyang atau leluhur, orang-orang tua yang juga sesat, laisal maqsudu bihi, bukanlah maksudnya ittiba'ul haq wal huda, bukan maksudnya mengikuti orang dahulu-dahulu itu dalam konteks mengikuti kebenaran dan petunjuk. Karena kita sekarang ini kan mengikuti orang dahulu juga. Apakah kita yang merumuskan kebenaran sekarang ini? Bukan. Kita hanya mengikuti yang sudah-sudah. Bukankah kita mengikuti salafus salih, para sahabat, murid-murid para sahabat, murid-murid dari murid-murid para sahabat juga, kemudian ulama-ulama dahulu, imam-imam yang 4? Jawabannya iya. Berarti kita juga mengikuti orang-orang tua-tua. Jawabannya iya. Tetapi yang dimaksud oleh ayat tadi, inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muhtadun atau muqtadun, maksudnya bukan mengikuti kebenaran, bukan, tetapi menolak kebenaran. Maksudnya alasannya itu menolak kebenaran. Kalau kita
Yang sekarang ini mengikuti orang-orang tua-tua, ulama-ulama yang sudah lama meninggal dunia, bahkan mengikuti Nabi Muhammad SAW yang 1400 tahun lebih yang lalu juga sudah meninggal, itu mengikuti kebenaran. Jadi jangan disalahpahami mengikuti orang tua-tua itu selamanya batil. Bukan. Kalau kalian menentang mengikuti ajaran leluhur, ajaran orang tua-tua, kalian juga mengikuti yang tua-tua. Ya. Bukankah kita mengikuti yang sudah tua-tua, yang sudah meninggal dunia? Iya, jawabannya. Cuma kan berbeda konteks. Kalau tadi mereka menyembah berhala, alasannya mengikuti orang tua. Kalau kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, alasan kita juga mengikuti yang sudah lama-lama. Bukan kita yang memunculkan, merumuskan ajaran tauhid ini pertama kali. Karena sudah semenjak zaman Nabi Nuh alaihissalam ajaran tauhid disebarkan di muka bumi ini oleh para rasul. Ya. Wa inna ma huwa ta'assubun mah. Sebenarnya mengikuti orang tua ini ta'assub semata. Yuradu bihi, tujuannya adalah nusratu ma ma'ahum minal batil. Membela kebatilan yang mereka pegang. Kesesatan yang mereka anut, untuk mempertahankan kesesatan itu alasannya mengikuti orang tua. Mengikuti nenek moyang, leluhur, orang-orang yang sudah lama-lama. Itu alasannya. Mereka dalam kesesatan, ketika dinasihati, didakwahi, mereka beralasan mengikuti orang tua-tua. Maksudnya adalah di atas kebatilan. Adapun mengikuti orang tua-tua yang berada di atas kebenaran, itu kebenaran. Kita tidak ada yang baru yang kita ajarkan. Kita membaca kitab-kitab para ulama, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Dan mereka yang kita baca kitabnya juga sudah tua-tua. Dan banyak di antara mereka juga yang sudah meninggal dunia. Bahkan sudah 100 tahun yang lalu meninggal, 200 tahun lalu yang meninggal, 500 tahun lalu yang sudah meninggal. Ya, kita membaca kitab salah satu yang kita baca, kitab Al-Hafidh Al-Munziri, yaitu yang sudah kita selesaikan, yaitu kitab Kifayatul Muta'abbidi wa Tuhfatul Mutazahidi, kitab tentang fadilah amal. Al-Munziri meninggal tahun 600-an. Ya, kan orang tua juga. Cuma kan orang tua yang mengajarkan agama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang tadi orang-orang tua yang tidak berada di atas ajaran Rasul. Ini yang harus kita bedakan. Ya, ini yang diingatkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah, maksudnya mengikuti nenek moyang, leluhur, orang tua-tua untuk membela kebatilan. Tetapi kalau mengikuti orang tua-tua di atas kebenaran justru dianjurkan. Ya, kita ini pengikut, bukan membuat-buat yang baru. Sebagaimana dituduhkan kepada dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah membawa ajaran yang baru. Padahal dia mengikut ulama-ulama, mengikuti Imam Ahmad, mengikuti Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Imam Malik, Imam Syafi'i, yang dalam masalah akidah mengikuti para ulama terdahulu. Ya. Makanya ada istilah salafiyun. Salafi itu orang-orang yang mengikuti pendahulu, orang-orang yang mengikuti orang-orang terdahulu, itu generasi salaf, para sahabat dan generasi terbaik umat ini sebagaimana jelaskan oleh Nabi SAW. Ini yang perlu kita tekankan, karena nanti akan disalahartikan. Kita antipati dengan ajaran orang tua-tua. Tidak, sama sekali bukan. Tetapi Allah SWT mengisahkan argumen, atau bisa dikatakan bukan argumen, dia adalah hanya sebatas dalih saja, karena tidak bisa diterima. Karena orang tua-tua yang mereka ikuti itulah orang tua-tua yang di atas kesesatan, menyembah berhala, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kata-kata inna wajadna aba'ana ala ummah, di atas agama, berarti bukan agama yang dibawa oleh Rasul, agama yang lain. Nah, itu yang kami ikuti, alasannya karena orang tua saja. Kalau kita justru agama yang dibawa oleh Rasul, yang diwariskan oleh Rasul kepada para ulama, dan ulama membukukannya, dan itu yang sekarang kita baca,
yang kita pelajari dari guru-guru kita sama sekali tidak taklid kepada siapapun juga. Kita tidak mengajarkan taklid. Kita tidak mengatakan ikuti saya. Ya, kita juga sangat memberantas dan menentang taklid buta. Taklid buta, mengikut tanpa alasan dan tanpa dalil. Ya, kita ajarkan ini disyariatkan karena ini dalilnya. Ini disyariatkan karena ini dalilnya. Itu yang kita sampaikan para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah tadi uraian dari Syekh Sa'di rahimahullah untuk dua ayat ini dan banyak pelajaran yang memang telah kita petik dari dua ayat tersebut, terutama masalah penghalang hidayah. Ya, di antara yang menghalangi hidayah prinsip menolak kebenaran dengan hanya berpatokan dengan apa yang kita dapatkan dari orang-orang tua yang telah lama meninggal dunia. Ini termasuk yang menghalangi seseorang dari memperoleh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala waliyut taufik. Insyaallah kita akan lanjutkan pada perjumpaan yang akan datang. Wallahu alam wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولهذا جاء في الحديث الذي يرويه يزيدك إيمانا على الإيمان.